Halo, saya Hafiz pada bass. Saya Oman gitar. Aku Keda Panjaitan pada drum. Saya Willy Ervan di gitar. Saya TM di vokal. Kami dari Radiotron. Awal terbentuk Radiotron itu di tahun 96. Waktu itu saya sama Keda Panjaitan dapat job nih. Jadi waktu itu atas nama band lain ya. Tapi kita bilang ini namanya Radiotron. Nah, sejak itulah terbentuk Radiotron. Makna Radiotron itu bisa menjadi sumber musik ya bagi orang, bisa juga menjadi penghubung buat komunikasi dari lagu. Ya kita anggap kita menyapa para pendengar musik kita melalui grup ini, melalui Radiotron. Iya, formasi awal sih sebenarnya kami berdua ya. Yang lain kan edisional. Namun sekarang di formasi 2022 kita sudah menetapkan personel yang 5 orang ini. Ada TM Erwin vokal, saya gitar, Keda di drum, Uman di gitar, dan Apis di bass. Jadi udah kita patenkan ya, gitu ya kira-kira 5 orang nih. Tak pernah sedikit pun aku bayangkan hilang dari perasaanku. Kita sih mengkhususkan aliran alternatif sih ya sebenarnya. Tapi ya alternatifnya yang luas lah ya, bisa masuk unsur lain seperti rock and roll, ya mungkin pop juga ya gitu ya. Kira-kira begitulah. Dasarnya alternatif sih. Kan gini garis besarnya, warnanya itu warna kita masing-masing aja. Cuman memang colornya karena anak 90-an ya ke arahnya ke alternatif tadi gitu. Sound TM juga 90. punya warna, TM Uman juga, itu Ipes apa si Hafiz juga. Sebelumnya sih memang ada, kita masing-masing dengan band. Tapi karena kondisi kemarin juga, jadi ya ada vakum, ada yang ya kayak gitulah, Ada yang kurang jelas. Pandemi. Kemudian pas sekarang ini kayaknya ketemu gini, kita bentuk lagi Radiotron. Akhirnya udah inilah bandnya gitu. Untuk kita sama-sama maju lah, terus sama-sama kita besarkan. Lagu sendiri ya pasti kita buat, dan ini lagi dalam proses ya. Proses lagi mencocokkan warna-warna masing-masing. Mungkin ya tetap di jalur rock lah. Kita nggak bisa buat genrenya apa gitu, pokoknya di rock. Untuk Target kita ke depan sih kita mencoba memberikan warna baru aja ya buat skena musik di Medan ya. Ya kita coba memberikan suatu suguhan, bukan hanya karya tapi pertunjukan musik. Ya jadi selama ini mungkin semakin ke tahun ke atas ya, kayaknya orang itu minat untuk menonton konser musik tuh semakin berkurang ya. Nggak tahu kenapa, tapi kalau lagu sih mungkin banyak yang suka ya, tapi nggak datang ke konser. Nah itu kita coba mau merubah itu, jadi kita pengen mengajak pendengar musik itu untuk datang nonton konser. Jadi kita memberikan suguhan konser tuh yang menarik. Nah seperti itulah kira-kira. Aku
perkembangannya bagus, cuma sarana untuk menuangkannya yang mungkin karena kurang panggung ya, kurang apa kita di sini di Medan. Nah, apalagi karena pandemi kemarin ya kosong. Jadi mudah-mudahan kedepannya banyak event yang bisa dibuat di Medan ini. Itu aja sih untuk pengaktualisan diri dari band-band yang ada. Ya semoga ke depan ini musik, baik musik rock atau musik apa aja lah, artinya dunia panggungnya tuh mulai hidup lagi. Pengennya kita kayak gitulah itu, supaya anak-anak band atau yang memang mencari nafkah di band Tetap gitu hidup. tetap bisa sama-sama lagi aktif, kreatif gitu. Ya mungkin kalau tambahan dari saya, kalau sekarang dunia musik di Medan lah terutama ya cukup bagus ya, cukup baik. Banyak band-band yang berkarya. Cuman ya itu tadi, sarana untuk manggung nggak ada. Ya praktis hampir 2 tahun ini band-band itu nggak bisa manggung ya karena pandemi. Jadi ya kita harapkan ke depannya panggung-panggung itu hidup kembali ya, hingar-bingar musik itu hidup kembali. Jadi kita harapkan support juga dari banyak pihak ya, terutama ya dari IO, promotor, kafe dan lainnya lah ya gitu. Itulah kalau yang kita harapkan. Tambahannya Mas. Jelas kau Mas. Dari Bang Hafiz belum kedengaran Iya. soalnya. Tahu sih. Space. Di basis handal kota Medan ini. Banyak artis yang dihasilkan. Iya. Pandangan tentang sekarang. Tentang Medan lah sekarang, musik Medan. Habis. Ya, bingung juga ngelihatnya, tapi ya mau nggak mau ngikutin juga lah, maksudnya semenjak covid juga sih. Maksudnya semenjak covid macamnya baru kemarin paling 2 tahun lebih juga gitu kan. 3 Jadi, tahun. Iya 3 tahun kan. Yuh, terasa lama juga ya gitu kan. Nggak jauh dari rock lah gitu, masih tetap di situ lah. Karena kan Kemarin udah berubah ya zaman sekarang ini. Kalau pendengar yang dulu mungkin udah punya anak 3 lah ya, gitu. Ya kan? Ya itu kita, kalau dulu mereka SMA ya, zaman SMA. Nah, anak SMA sekarang udah beda lagi sukanya, musiknya udah beda. Makanya ya kita mau coba rebut itu milenial tadi. Bagaimana mereka bisa menyukai musik kita, melihat aksi panggung kita. Nah, itu coba mau kita rebut sih. Itulah tujuan kita, goal kita ke depan. Ya mungkin dengan penampilan kita yang menarik, aksi panggungnya energik, ya bisa saja kita menarik minat mereka untuk menonton dan mendengarkan musik kita. Mungkin itu goalnya ke depan. You know I love you so. Pengalaman di dunia musik, prestasi, saya pernah pernah dapat penghargaan dari Deteksi Production, band jadi band terbaik se-Indonesia versi Deteksi Production, nomor 1 se-Indonesia. Apa nama bandnya itu? Ya, itulah. 2006. 2006 ya. Wah. Ya kenangan lah, maksudnya pengalaman lah. Oke. Kalau aku sih sebenarnya prestasinya tuh capek ngeband sih sebenarnya. Jadi ya hidup itu ngeband. Jadi ya Akhirnya ngeband juga. akhirnya kepengennya di Radiotron ini tuh kita ngeband lagi. Kemudian mencari nafkah dan menghasilkan uang. Kira-kira gitu. Kira-kira gitu. Terakhir aku bandnya Monte Cristo 2017 The Best Progressive AMI Award ke-20. Wah, mantap ah. Terus Bang, Ini mau album ketiga tapi belum tahu nih. Dia Aku di Medan. Musik sibuk lain, bantu mama lah Cipiring apa. Ya memang gitu ya kan. ya kalau secara pribadi mungkin prestasi di band pencapaian di musik dari tahun ngeband itu dari tahun 89 sebenarnya. Ya dari panggung sana panggung sini ya kan.
Kemudian ya pernah punya album nasional tahun 2000 dengan band yang lama. Virtual. Bandnya apa? Iya, virtual. Kami juga itu. Lalu Oh, sama ya? band sebelumnya ya berhasil nembus label nasional. Nah, band sebelumnya apa? Jelasin biar tahu penonton. Ya sama dengan Afis. Ngomong. Boleh sebut. MT lu. Boleh sebut kan? MT lu. Ya pokoknya ada maha-mahanya itulah. Ya, ada paham-pahamnya. Sebut aja nanti tetap disensor kok di situ. Enggak juga. Ya di samping itu saya juga jadi produser. Ada beberapa penyanyi dan artis Medan yang saya produserin. Lalu saya juga ANR dari salah satu label nasional ya, mencari bakat-bakat ya untuk Sebut inisialnya lah. Publishing bang ya, berarti ya. publishing juga, ANR juga. Oh, Jadi publishing itu yang mendaftarkan karya cipta untuk lagu. Tapi kalau ANR untuk kerja untuk labelnya gitu, yang masukin talent-talent ke label. Namun Inisialnya? saya apa? Inisialnya? Label. Alpha Record. Itu bukan inisial. Jadi apa itu? Oh ya itu kepanjangannya ya. Ya saya juga punya label sendiri. Tapi saya harap di Medan ini banyak bermunculan label-label. Artinya semakin banyak label, semakin banyak musisi ataupun band yang bisa dibantu untuk ini kan karyanya ya, atau menjual Di industri karyanya. musik ya? Iya di industri musik. Jadi kita Medan seharusnya udah bisa lah begitu. Memajukan industri Medan Iya. khususnya Jadi ya. kita buat Nasional aja umum sendiri. ya. Iya, karena sekarang kan distribusi lagu itu nggak kayak dulu. Kaset kan hanya berlaku nasional. Ya paling ke Malaysia, Singapura. Kalau sekarang distribusi digital kan udah seluruh dunia yang dengar. Jadi nggak terbatas lagi. Nah, jadi sekarang nggak ada lagi yang namanya indie label, major label. Kalau dulu kan gitu ya, major dan indie. Sekarang udah semua major. Karena distribusinya global. Jadi sebenarnya ini kesempatan bagus buat penyanyi sekarang, lebih mudah kan. Kalau dulu kita rekaman kan susah tuh. Iya. Studio rekaman cuman bisa dihitung kan. Kalau sekarang ya di rumah sendiri udah ada studio rekaman. Iya. Jadi sebenarnya ya seharusnya sekarang band Medan atau musisi Medan lebih aktif lagi berkarya karena udah mudah kan. Itu sebenarnya kita tuh juga tujuan kita ngeband lagi itu bukan mau bersaing dengan yang muda, tapi memberi semangat. Memberi semangat. Kita umur segini aja mesti ngeband ya kan. Biar ada saingan. Nah, Berapa rupanya bang? Hah? Kok boleh tahu bang umur apa hampir bang? setengah abad. Jangan bicara usia. Kalau PNS udah mau Jangan bicara usia di sini. Udah MPP. Agak tersinggung. Kalau PNS sudah MPP ya. Nah, ya kemarin aku di Peppermint. Peppermint tuh udah bikin ya, yang sama aku udah satu album sama video klip kita satu sepenggal cerita udah tayang di MTV. Kemudian Tahun berapa bang? tahun 2004. 2004 ya? Iya. 2004. Ya, berjalan-jalan ya, perjalanan waktu kita punya kesibukan masing-masing, akhirnya vakum. Ya, kita jalan masing-masing dulu. Itu yang ikut Ya, aku jalan reinkarnasi, jalan Pialis. dengan Radiotron dulu. Oh, iya. Kalau untuk pribadi pernah ikut audisi apa? Reinkarnasi. Evo Reinkarnasi itu Di di Indonesia. salah satu stasiun televisi swasta. Cuma sampai 5 besar. Ya, gitu perjalanan musik itu ya gitulah, tidak selalu yang seperti yang kita harapkan. Gitu. Membawa nama kota itu ada dari Medan, Jakarta, Bandung, Makassar, dan Surabaya itu. Jadi ada 3 orang dari Medan. Nah, salah satunya vokalis apa itu old school band si Oh ya itu ikut juga. Avan. Kita akan menyiapkan single kita yang perdana di bulan Juni. Bulan Juni ya? Bulan Juni. Waktu dekat lah pokoknya, dekat. secepatnya. Secepatnya Mantap. judulnya Sela. 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 Ya. Sela itu nama bang? Tujuannya cari uang sebenarnya. Tujuannya pasti Kami matre. Sela tuh bisa selamat malam, selalu. Ya Sela itu menceritakan ini Oman nih penciptanya. Sela itu bercerita standar sih sebenarnya, ceritanya tentang ya kalau nggak seorang laki-laki dengan seorang perempuan
atau sebaliknya. Ya ujung-ujungnya masalah cinta, Tapi bisa universal ya. bisa universal kemana aja. Diartikan kemana bisa. Ya pengalaman hidup atau tentang seseorang yang kayaknya ini lebih dengan seseorang yang membangkitkan semangat dia lagi gitu, kira-kira tentang Sheila ini cewek ya, nama cewek ya. Berbau motivasi lah. Ya, bermotivasi Motivasi gitu. untuk membangkitkan seorang lelaki yang pernah terpuruk ya kira-kira gitu. Kemudian Dan menjaganya dan supaya tidak menjaganya supaya Apakah tidak itu keluar pengalaman jalur pribadi? Itu ciptaan siapa, Bang? kebetulan ciptaan Dia sama ininya. sama Bukin. Oh, Abang ya. ya, yang bikin lirik tuh Teti Masayu, istri saya bikin musik. Kemudian mungkin akhirnya mau dicoba ke Radiotron, kira-kira kalau Radiotron. memang pas nanti. Juni kita Sepatnya, sepatnya. masuk studionya, jadi paling Mungkin habis maghrib nanti bisa. jadi mungkin paling enggak Juli udah rilis. Udah kita setelah selesai rekaman langsung buat video klip. Amin. Amin. Memang kemarin udah ada tawaran dari label untuk ini ya, tayangan video klipnya di channel label, tapi nanti nggak tahu lagi, lihat pembicaraan selanjutnya setelah jadi singlenya. Rencana manggung sampai bulan 9 sudah penuh jadwal kita. Sekarang ini, Bang. Ya untuk Di sementara rumah, di rumah. banyak di luar Di rumah, kota di ya. rumah, manggung. Kebanyakan sih 90% di luar kota. Yang di dalam kota nanti mungkin ada Juli sama September. Jaga kesehatan. Nah, itu Patuhin paling orang penting. tua. Ya kalau saya sih Berkaitan gini dengan ya, musik lah. tetap semangat aja bermusik. Ya, jangan gara-gara musik yang lawan orang tua. Itu. Ya karena kita kan nggak tahu ya, maksudnya kapan kita nanti suksesnya atau gimana, itu yang penting jalani aja. Kalau Iya. nanti ternyata kita sukses itu bonus kan dari usaha yang udah kita lakukan. Kami Radiotron. Oman gimana? radio elektronik Intinya tetap berkarya lah, kita berusaha untuk tetap berkarya, sampai kreatif, semampunya ya. sampai semampunya. Insya Allah rezeki itu mengikuti ya. Iya. Yang penting tetap semangat dalam bermusik. Habis. Hitam. Ya, Bang. Hitam. Oke, terima kasih kepada Waspada TV dan penonton apa ya? Setia channel. Penonton setia channel ini. Nah, jangan lupa Comment, Like. like, and subscribe. Thank you, Bang. One, two, three.